menjadi sangat wajar saya kira kalau memang oknum-oknum Baklawi ini banyak yang melakukan penolakan terhadap tes DNA. Kenapa? Karena memang ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan besar dan salah satunya itu seperti yang disampaikan oleh TB Mugi atau Tubagus Mugi. Tapi ternyata di kalangan internasional sudah ada kalangan Baklawi Yaman yang melakukan tes DNA. Dan ternyata, mohon maaf sekali, data genetik mereka tidak sinkron dengan data zuriat Nabi lainnya. Karena kode haplogrupnya berbeda dan belum ditemukan juga SMP mutasi genetik baik ke Hasani maupun Husaini. Kalau haplogrupnya yang terbukti tercover dengan Bani Hasim yang lain haruslah berhaplogrup J1. Nah, sedangkan haplogrup mereka adalah J. Nah, J ini ternyata, mohon maaf sekali, dari data jwisdna.net itu malah terklasifikasi dalam kalangan keluarga keturunan Yahudi Askenazi dari Kaukasia. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama tahun lagi 9 dari Butapan di Talupi Kabupaten Bulukumba. Akhir-akhir ini memang menjadi habaib sangat menyiksa saya kira. Kenapa? Karena kemudian banyak hal yang seharusnya tidak terkuak ke permukaan. Justru akhir-akhir ini semakin banyak fakta-fakta yang betul-betul mau tidak mau secara langsung dan tidak langsung itu mendelegitimasi posisi Baklawi di Nusantara. Belum kalau kita bicara soal sejarah bagaimana Mufti Batavia, dia merupakan bentukan Belanda itu, Habib Usman, yang dalam sejarahnya sangat suram terutama terhadap warga atau masyarakat Banten. Dan tentu hal itu membuat para oknum Baklawi tidak gampang menerima fakta sejarah itu, sehingga wajar kalau kemudian membangun fatwa-fatwa sesaat berupaya menutupi itu semua dengan menghadirkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis mencoba diangkat ke permukaan untuk melegitimasi pembelaannya terhadap apa yang terjadi di dalam dirinya. Apalagi kalau bicara soal nasab ya. Tadi malam itu saya sudah up satu video yang pembelaannya itu sampai bawa-bawa ayat-ayat Al-Quran dan hadis kursi lagi. Nah itulah, tetapi bagi kita itu bukan soal. Kenapa? Karena mereka ini orang yang lagi hanyut. Jadi bayangkan ada orang yang hanyut, ila Lampung atau misalnya akar tanaman pun yang ada di pinggir sungai itu dikiranya tali, sehingga dia bergelantungan di situ, akhirnya putus juga. Nah itu yang terjadi pada posisi hari ini ketika oknum-oknum Habib ini muncul ke permukaan melakukan pembelaan terhadap apa yang menjadi temuan daripada Kiai Imad. Tetapi tentu siapapun, saya berharap bahwa seluruh hal ini dilakukan ini dalam rangka untuk diskursus keilmuan ya, bahwa kita belajar bersama-sama, bahwa kemarin-kemarin kita tidak tahu, hari ini kita kemudian menjadi tahu. Sehingga mesti niat kita diluruskan. Jangan sampai kemudian apa yang ditudingkan mereka bahwa kita ini menaruh benci terhadap suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya, itu betul-betul terjadi, kan berbahaya. Tapi selama kita mengungkap ini, dasarnya keilmuan, dasarnya bahwa kita berharap kemurnian suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dipermainkan oleh orang, saya kira tidak ada masalah. Jadi oleh karena itu beberapa konten YouTuber saya kira juga mengingatkan hal tersebut, bahwa semua ini tidak ada dasar kebencian. Kita hanya mau membersihkan antek-antek penjajah yang ada di negara ini, termasuk orang-orang yang selalu jual-jual nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal yang dia lakukan mengibuli rakyat Nusantara. Itu yang harus kita bersihkan. Nah, coba secara detail bagaimana paparan dari TB Mugi ini. Di sini akan menguak ada satu sejarah yang luar biasa, termasuk yang tadi menjadi pengantar di awal video. Kemudian ada lagi satu di situ yang menjadi catatan penting yang
Kalau itu betul-betul terjadi, soal bagaimana tradisi-tradisi tarian orang-orang eh, imigran Yaman ini mirip-mirip tarian Yahudi, itu juga dikupas oleh itu Bagus Mugi. Nah, ini kan keren ini ya. Ada pengetahuan baru lagi kita di sini nih, yang goyang-goyang, yang joget-joget itu. Coba kita lihat bagaimana paparan daripada TB Mugi. Ahmad bin Isanya betul nasabnya. Tapi Ubaidillahnya ini yang masih menjadi kajian oleh Kiai Imaduddin Usman dan alhamdulillah menjadi pencerahan bagi kita semua. Nah, namun demikian, permasalahan kitab ini saja sebenarnya hanya dari salah satu faktor. Dari faktor lain, kalangan Ba'alawi Yaman pun juga ada kekurangan dari kesaksian isbat nasab dari nakib internasional. Nah, kalau mereka mengklaim sebagai turunan Rasulullah dari jalur Yaman, yang mana Ahmad Al-Muhajir ini pindahan daripada Irak, semestinya mereka juga diakui oleh nakib Irak dan juga nakib internasional lainnya. Karena sesama Zuriat Ahlul Bait ini ada jaringan asosiasi nakibnya yang ada dari Maroko, Libanon, Irak, Iran, Mesir, dan lain-lain. Nah, semestinya kalau mereka terkonfirmasi nasabnya, harusnya juga ada kesaksian tersebut. Tapi ternyata tidak ada. Itu yang kedua. Jadi kalau Keimat, baru dari satu faktor masalah kitabnya. Ada putus riwayat. Yang kedua, kurangnya isbat kesaksian nasab. Yang ketiga, di zaman now, zaman canggih, sudah ada penelitian tes YDNA. Jadi, apabila dalam data, kita misalkan ulama-ulama terdahulu itu, atau ulama internasional, mengedepankan husnuzon. Kalau Ahmad Al-Muhajir ini, siapa tahu, nikah siri, punya anak yang belum tercatat, bisa saja kan terjadi kemudian seperti itu, maka kemudian haruslah dites DNA untuk membandingkan genetik daripada zuriat Nabi yang lain dengan zuriat Ba'alawi Yaman. Nah, ternyata meskipun di Indonesia ini Habib belum ada yang menyatakan sudah, tapi ternyata di kalangan internasional sudah ada kalangan Ba'alawi Yaman yang melakukan tes DNA. Dan ternyata, mohon maaf sekali, data genetik mereka tidak sinkron dengan data zuriat Nabi lainnya. Karena kode haplogrupnya berbeda dan belum ditemukan juga SNP mutasi genetik baik ke Hasani maupun Husaini. Kalau haplogrupnya yang terbukti tercover dengan Bani Hasim yang lain haruslah berhaplogrup J1. Nah, sedangkan haplogrup mereka adalah G. Nah, G ini ternyata, mohon maaf sekali, dari data jwisdna.net itu malah terklasifikasi dalam kalangan keluarga keturunan Yahudi Askenazi dari Kaukasia. Dan ini terbukti dari jwisdna.net dan juga mohon maaf sekali dalam metadata ini adalah para Yahudi Yaman itu cukup banyak. Nah, Yahudi Yaman memiliki tradisi kebudayaan turun-menurun yang sama persis atau serupa dengan mereka. Baik dari musiknya dan tariannya. Nah, sedangkan dalam Islam ada hadis, barang siapa yang mengikuti kaum tertentu adalah bagian dari kaumnya tersebut. Nah, jadi ini amat sangat meresahkan bagi bangsa kita apabila bangsa kita ini terjajah di masa kekinian terhadap oknum-oknum yang belum tentu sebagai zuriat Nabi. Jadi ada 3 hal tadi ini yang menjadi meresahkan bagi kalangan kita, sehingga ketika ada ulama-ulama yang melaksanakan amal ijtihad amar ma'ruf nahi munkar, semestinya kita dukung bersama.